Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tugas video usul tafsir yang materinya tentang sapaan dan kaidah bahasa dalam Al-Qur'an. Kaidah bahasa dalam Al-Quran mencakup berbagai aspek kebahasaan seperti isim, fi'il, amar, nahi, istifham, dhamir maupun kata-kata lainnya, baik itu dalam bentuk jamak ataupun tunggal, itu untuk jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, mudzakkar atau muannas, baik itu serta bentuk dalam susunan kata takdim ataupun ta'khir. Kemudian kaidah ini penting dalam memahami makna ayat secara tepat sesuai dengan konteks. Misalnya penggunaan penyebutan nama, gelar untuk menunjukkan penghormatan, atau kata sapaan yang mengandung makna tertentu. Kaidah-kaidah ini juga berfungsi untuk menyampaikan makna penghormatan, cercaan, atau penegasan dalam Al-Quran dengan cara yang linguistik dan yang tepat sesuai dengan konteks ayat. Kaidah sapaan dalam Al-Quran biasanya berupa kalimat seruan yang mengandung kata sapaan itu disebut dengan nida. Misalnya penggunaan huruf nida itu adalah huruf ya, yang dijamakan dalam manusia yaitu artinya wahai atau hai. Kata sapaan ini digunakan untuk memanggil atau menyeru orang-orang beriman atau menyeru manusia secara keseluruhan. Dan sekali memiliki variasi penggunaan dan makna yang terkandung, konteks dan tujuan panggilan tersebut. Dalam kajian sosiosemantik, kata sapaan dalam ranah keagamaan Islam mencerminkan status sosial, pangkat dan identitas, serta dapat mewakili rasa hormat atau kedekatan antara pembicara. Contoh sapaan dalam Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yang menunjukkan panggilan kepada umat Islam dengan makna mengandung seruan atau perhatian khusus. Huruf nida, huruf ya adalah huruf yang berfungsi sebagai panggilan atau seruan untuk menarik perhatian pendengar yang dituju. Penggunanya mengikuti kaidah gramatikal bahasa Arab yang mengatur interaksi antara mufrad, tunggal ataupun jamak, yaitu banyak, serta penggunaan kata ganti, kata dhamir sesuai dengan objek panggilan. Kedudukan huruf ya dalam kalimat sapaan biasanya muncul di awal kalimat sebagai kata panggilan yang bersifat eksklamasi, diikuti oleh kata benda atau frasa yang menjadi objek sapaan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ataupun ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dalam kaidah dhamir terkait dengan nida huruf ya ini, bentuk kata ganti harus sesuai dengan jumlah atau jenis kelamin yang disapa, baik tunggal maupun jamak, baik mudzakkar maupun muannas, sehingga makna sapaan menjadi jelas dan tepat sasaran sesuai dengan konteks ayat. Kenapa penjelasan berikutnya adalah bagaimana kita mempraktekkan pemahaman tentang kaidah-kaidah tafsir yang berkaitan dengan bahasa ini. Kaidah pertama adalah pemahaman konteks dan bahasa Arab asli. Dalam menafsirkan sapaan atau kalimat nida dalam Al-Quran, mufassir harus paham konteks ayat dan bahasa Arab aslinya. Hal ini meliputi pengusahaan kaidah bahasa Arab seperti penggunaan huruf nida dan kata pengukuh itu ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, dan kesesuaian dengan kata dhamir dengan pendengar yang dipanggil. Kaidah tafsir menegaskan pentingnya memahami makna literal dan kontekstual kata sapaan agar tidak terjadi kesalahan tafsir. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kaidah kebahasaan. Penggunaan kata sapaan dalam Al-Quran harus mengikuti aturan kebahasaan seperti isim, ma'rifah, dan nakirah, bentuk tunggal jamak, ataupun dalam bentuk mudzakkar atau muannas, serta kaidah tata bahasa lainnya yang menentukan makna dan sasaran sapaan. Misalnya sapaan kepada orang-orang beriman biasanya menggunakan bentuk jamak dan untuk mudzakkar sebagai bentuk umum. Karena itu untuk menghindari penafsiran makna yang tidak sesuai dengan bahasa. Kaidah tafsir menjelaskan bahwa makna kata sapaan tidak boleh diinterpretasikan secara bebas tanpa merujuk pada bahasa Arab yang benar dan pemahaman ulama salaf. Tafsir harus berpedoman pada makna yang lazim dan dipahami secara resmi dari bahasa Arab Qur'ani, yaitu bahasa Arab asli, bukan makna baru yang muncul secara subjektif. Menggunakan pendekatan ilmu sabab nuzul dan riwayat hadis, kaidah tafsir juga menuntut pengusahaan asbabun nuzul.
serta riwayat hadis yang menjelaskan konteks sapaan tersebut sehingga tafsir lebih akurat dan tidak salah kaprah. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah praktik sapaan dan tafsir. Dalam menafsirkan sapaan, mufassir dapat menggunakan teknik penglihatan pembicaraan untuk menarik perhatian umat dan menajamkan makna serta sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa dan konteks ayat. Itulah demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang kaedah sapaan bahasa dan sapaan dalam Al-Quran ini. Allahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.